Cepet. Sabar aja. Cepet, nggak usah banyak bicara, cepet. Saya nggak bicara dari tadi tuh, Udah. Chef. Lakukan. Ya udah, Chef aja deh yang lanjutin. Saya nggak mau tahu sekarang kamu selesain. Saya nggak mau, saya Namanya nggak mau. kamu masak, Jangan ya dibilang selesain ngomong sekarang. dong. Gini aja kamu mau nyerah. Enggak, saya nggak nyerah. Saya kalau nggak kualitas terjadi- bintang sinetron kayak begini nih. Oh, Gita Sinaga, aku mau kamu masak hari ini. kalau aku nggak mau ya nggak mau. Kenapa sih aku disuruh masak terus? Orang aku lagi mau santai-santai juga. Nggak bisa, tunjukin sama kita semua. Yaudah deh, aku pergi aja deh kalau misalnya disuruh masak terus. Kalau kamu pergi, aku juga pergi. Aku tuh ditahan Oh iya, dong. iya. Perempuan tuh nggak Jangan ditahan pergi dong. gitu Gita deh. jangan dong, kamu harus masak dong. Udahlah kalau acting mah, siapa yang tidak mengenal Gita Sinaga, pemirsa ya, actingnya luar biasa banget. Kalau masak ini yang mau kita tantangin, bisa kamu masak. Masak apa sih? Kecil masak itu. Ya pokoknya ini spesial banget buat Gita Sinaga dan juga Oke. buat pemirsa. Karena kita ini episode spesial, mendadak chef, episode Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Menu masakannya berbeda. Namanya adalah Panglima Merah Putih, Pangsit Tortellini Masak Merah Putih. Namanya aja aku udah pusing nih. Iya, Panglima Merah Putih, Ya. Pangsit Tortellini, Masak Merah Putih. masak merah. Oke Gita Sinaga, ya selamat datang dalam mendadak. Chef, bisa nggak lo? Bisa lah, masa enggak? Let's go, kita lihat dulu Chef Edwin Lau kalau masak masakan yang harus kamu buat seperti apa, kita nonton dulu. Let's go, silakan duduk. Oke. Hai Gita, hai Rian, dan untuk kalian semua rakyat Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Hari ini saya akan membuat satu hidangan khusus untuk kemerdekaan negara kita. Nah, namanya adalah Panglima Merah Putih. Kepanjangannya adalah Pangsit Tortellini Masak Merah Putih. Nah, sebelum kita memasak, di sini sudah ada lobster, tapi nanti dulu. Lobsternya nanti saya akan bikin pangsit dari lobster ini, tapi kita akan bikin saus opornya dulu. Caranya begini. Oke, ini diiris-iris, masukkan ke dalam food processor. Kemiri digeprak aja. Jahe sekitar 3 iris, 1, 2, 3. Di sini tambahkan ada 2 rempah di sini. Ini adalah bubuk ketumbar dan jinten. Ingat ketumbar 2 kali lipatnya jinten. Masukkan dulu sekitar 1 sendok teh ya. Di food processor. Masukin semua, tadi semua ya kayaknya. Semuanya. Oke. Oke, setelah sudah halus, oke, semuanya masukkan ke dalam wajan. Nah, ini akan ditumis sampai aromanya harum dan juga sedikit kecoklatan. Nah, usahakan jangan sampai gosong ya. Ingat, diperhatikan baik-baik karena kunci dari kelezatannya ada di saus ini. Ya, Oh, susu, Oke. pakai susu. Kayak susu. masak sampai bumbunya menyerap ke dalam susunya dulu. Ya, 1, 2, 3. Terus jangan lupa ini ada daun salam. Ini akan memberikan aroma yang khas. Cukup segini aja. Oke, masukkan ke dalam rebusan. Ini direbus dulu sampai semua bumbunya masuk ke dalam susunya. Habis ini kita tambahin santan. Kalau sudah warnanya kecoklatan, meresap, masukin santan. Tapi ingat, panasnya harus dikontrol, kendaliin supaya santannya nggak pecah. Ya, jadi api sedang aja atau panas sedang. Tambahkan gula. Ya. Didihkan dengan panas tinggi, lalu kita saring. Oke, taruh ke satu mangkok yang ada saringan. Ini ditekan-tekan sedikit
karena ini akan membuat cita rasanya lebih enak ya. Perhatiin ya, semua tahap-tahapnya harus diikutin sama persis supaya hasilnya memuaskan dan juga replika 100%. Saatnya untuk lobster, oke? Nah, lobster ini kita harus file dulu. Jadi memisahkan antara kepala dengan tubuhnya. Nah, oke, sekeliling sampai ke bagian kepala atasnya. Nah, kalau sudah, ini sudah pasti dia akan mati. Oke. Nah, setelah itu, ini tinggal diputar. Perhatikan tangan saya. Dorong. Oh, pinggirnya di buat ngebuka Sisanya, dagingnya dia. Yes, terus Putar ditarik. sampai Ini susah banget nih. Ini gua nggak keluar bisa. bagian dagingnya. Oke, tarik pelan-pelan. Jadi bagian daging dan bagian kepala. Oke, setelah kita sudah dapetin badannya, nah begini cara mengeluarkan dagingnya dari cangkangnya. Nah, pertama ini kaki-kaki kecilnya dipotong aja supaya tidak menghalangi prosesnya. Oke, setelah itu gunting dari bagian paling terluarnya. Oke, jadi dari baris sini. Oke, terus gunting. Nah, seperti kayak gitu. Jadi ini seperti dia pakai baju zirah. Jadi baju zirahnya kita lepas dari bagian terluarnya dulu. Oke, ini terus sampai bagian bawahnya. Ini sudah bisa keluar. Nah, ini tinggal diserokin aja. Tuh, dia keluar semua. Nah, kalau misalnya daging lobster kemahalan atau mungkin nggak dapat, ganti aja dengan udang. Sama aja sebenarnya, karena kita akan membuat pangsit juga. Lalu nanti kita akan potong-potong dadu. Oke, ini yang terakhir. Masukkan ke situ. Terus udang kita campurin. Oke, masukkan ke dalam sini. Nah, jadi ada campuran antara udang dan lobster, ya. Nah, sekarang dengan menggunakan tangan, aduk dia sampai zat lengketnya keluar. Ini penting banget, oke? Nah, diaduk. Nah, sambil diremas-remas sampai zat lengket dari udang dan lobster itu keluar. Oke. Nah, ini zat lengketnya udah keluar. Jadi kelihatan atau kedengeran kalau dibanting. Nah, oke. Jadi ini siap untuk diberikan bumbu sambal goreng. Jadi gunanya tadi saya banting-banting, saya aduk-aduk, gunanya supaya tuh dia langsung menyerap semua sambalnya. Oke? Jadi penting tahap itu jangan dilewatin. Ambil kulit dari pangsit atau wonton. Ya. Terus siapin di samping itu adalah putih telur mentah. Ini ambil adonannya dikit aja, oke? Jangan terlalu banyak. Taruh di bagian tengah. Seperti kayak gitu, jadi kira-kira ukuran 1 sendok teh, ya. Terus di sekeliling setengahnya ini, taruh putih telur, olesin. Nah, seperti kayak gitu, tapi hanya setengah bagian aja. Oke, setelah setengah bagiannya udah, ini kita tutup, mirip kayak bikin pangsit. Tutup sampai ke bagian sampingnya semuanya. Ditekan-tekan supaya nanti isiannya tidak keluar. Nah, untuk membuat tortellininya, pertama, ini bagian ini dan bagian ini dua, bagian buntutnya itu akan disatukan satu sama lainnya. Menjadi, nah, seperti kayak begini. Terus ditekan sampai menempel satu sama lainnya. Jadi ditekan ujungnya sampai menjadi bentuk seperti kayak tortellini. Oke?
Oke, semua tortellini-nya sudah jadi. Sekarang siapin air panas. Terus di dalam air panas ini harus taruh garam. Oke, kalau enggak nanti pangsitnya nggak ada rasa. Oke, taruh garam sesuai dengan banyaknya si air. Jadi biasanya sekitar 10%. Setelah sudah mendidih, masukin semua pangsit tortellini-nya. Oke, biarin aja sampai nanti dia mengambang dan juga warnanya tembus padam. Oke, ini sudah matang, semuanya sudah mengapung. Siapkan satu mangkok, taruh minyak zaitun supaya dia nggak lengket. Oke. Setelah itu, tirisin, langsung masukin ke dalam mangkok yang berisi minyak zaitun. Nah, lihat tuh. Jadi dalamnya udah kelihatan dia matang, mengkel, dia mengembang. Masuk ke dalam sini. Terus tortellinya sempurna, tidak ada yang pecah, tidak ada yang robek. Karena semua kuncinya waktu di pembuatan tadi. Oke? Yuk kita lanjutin yang warna merah. Kita siapin penyajiannya. Tuang aja sampai ke bagian paling luar. Oke. Diratain. Kasih minyak cabai, jadi taruh di sekeliling saus putihnya supaya warnanya merah putih lagi. Ini dia panglima merah putih, yaitu pangsit tortellini masak merah putih. Nah, sekarang giliran kamu harus membuat begini 100% sama. Bisa nggak lo? Gimana Gita Sinaga? Apakah kamu siap? siap. Gue siap. Aku juga kok kayaknya ini agak sedikit sulit bagian lobsternya. But it's okay. Kita coba. Ya. Harus dicoba ya. Kita coba. Let's go. Kita menuju kitchen kita sekarang. Ketemu sama Chef Edwin lah. Oke. Let's go Gita Sinaga.